ini saya ya Mas Bagas ya. Karena saya juga di sini cuma menerangkan sangat sayang ada statement begitu dari keluarga Agus untuk RSCM, setingkat RSCM aja yang rumah sakit nomor 1 ya, yang baik, rumah sakit negeri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Cak Bokel. Mudah-mudahan kawanku semuanya senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih yang sudah mampir di channelnya Cak Bokel. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Hari ini kita akan melihat dan mendengarkan berita terkini paling viral, yaitu terkait masalah Agus yang melaporkan Mbak Pratiwi Novianti atau Mbak Novi, Teh Novi ya. Bagaimana nanti laporan-laporan yang dibuat oleh Agus dan apa hasilnya akan kita lihat bersama-sama. Dan yang tak kalah pentingnya juga, Teh Novi ini melaporkan atau balik melaporkan Agus atas dugaan penyelewengan dana donasi untuk penyembuhan matanya. Bagaimana? Kita ikuti bersama-sama. Ya, gimana? Bagaimana kedatangannya hari ini, Bang? Ya, hari ini kita berangkat dari keyakinan mereka tidak melakukan perbuatan pidana. Buat apa? Uang itu udah nggak ada gunanya bagi saya. Tapi harga diri keluarga saya adalah nomor 1 bagi saya. Ya. Jeng 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 jeng. Kata saya apa? Jika Allah berkehendak, maka akan terbongkar semuanya. Ya, lihat nih di atas. Pihak RSCM menyatakan bahwa Agus berbohong tentang masalah BPJS. Berapa dikirim si Novi ke si Agus? Berapa digunakan si Agus untuk biaya perobatannya? Jangan sampai si Novi dicurigai atau dituduh oleh para donatur menggelapkan uang. Daripada Anda dituntut para donatur itu, lapori kepada polisi. Iya loh. Supaya nanti polisi menentukan berapa yang nyampe ke si Novi, berapa dikirim si Novi ke si Agus, berapa digunakan si Agus untuk biaya perobatannya. Jangan sampai si Novi dicurigai atau dituduh oleh para donatur menggelapkan uang. Dia ikhlas kok dari cerita yang tadi kita tangkap. Gak usah takut, laporin aja. Ya, saya nggak ngerti apa motif atau siapa yang mengajari si Agus ini bikin laporan polisi. Kok malah si Novi dilaporin? Dia udah setengah mati bantu dia loh, itu nggak tahu diri namanya. Ya, paling pasal apa? Pencemaran baik. Novi laporkan si Agus itu penggelapan uang, laporin aja. Gak usah takut. Saya tidak punya kepentingan. Ini menurut saya ini ukuran moralitas gitu ya. Udah ditolong, malah dia ngelapor si yang menolong. Ini barak melihara anak harimau kecil disayang, gede kita dimakannya gitu loh. Laporin aja. Gak pantas begituan. Agus sedih banget, ya kan? Agus sedih banget. Semoga ada orang-orang baik buat ngebantu mata Agus. Nah makanya Agus udah dapat duit langsung ke dokter mata. Ngerti? Itu uang digunakan buat mata Agus biar bisa ngelihat, biar tampan, biar gagah, biar bisa main-main TikTok lagi, joget-joget. Sangat sayang ada statement begitu dari keluarga Agus untuk RSCM, setingkat RSCM aja yang rumah sakit nomor 1 ya, yang baik, rumah sakit negeri ya, yang bagus di Indonesia, kok bisa keluar statement begitu. Itu yang saya sangat sayangkan sebenarnya, bukan masalah uang donasinya. Kalau uang donasi, kalau misalnya mereka mau dibawa kemana atau mau dipergunakan untuk apa gitu kan, kayaknya bukan kapasitas saya. Apakah pengumpulan dana itu berizin atau tidak? Lalu yang kedua, setelah dana itu dikumpulkan, lalu siapa yang berhak atas dana itu? Dua hal ini yang kemudian perlu saya jawab. Pertama, kalau melihat dari karakteristik proses pengumpulan dana yang saya lihat dari banyak pemberitaan bahwa memang
dana ini dikumpulkan atas informasi yang disampaikan oleh yayasan yang belakangan kita ketahui yayasan itu milik daripada saudara Novi, kira-kira seperti itu ya. Kemudian yang kedua, di dalam proses pengumpulan dana itu kan ada pencantuman nomor rekening kalau tidak salah ya, yang mana nomor rekening itu katanya itu milik daripada saudara Agus. Jadi mereka yang mengumpulkan dana itu atau yang mengirimkan langsung uang ke rekening tersebut, itulah mereka yang disebut dengan donatur, orang yang punya uang kemudian mengirimkan kepada mereka yang membutuhkan. Nah, sekarang yang menjadi masalah adalah karena menurut informasi yang sudah ramai ya di kalangan masyarakat, bahwa ternyata uang ini katanya atau dana yang dikumpulkan ini atau yang didonasikan ini ternyata tidak digunakan sesuai peruntukannya. Itu yang tersebar, yang kita lihat di banyak pemberitaan. Ada katanya dipakai untuk bayar utang dan sebagainya. Nah, terlepas itu benar apa tidak, itu nanti mungkin bisa di cross check kembali. Tetapi menurut hemat saya, yang saya ketahui bahwa dalam case ini sebenarnya yang punya hubungan hukum antara penerima dana dan pemberi dana hanyalah Agus dengan yang menyetorkan dana itu atau yang memberikan donasi itu. Tidak ada pihak lain yang ikut campur harusnya di situ. Jadi kalau misalkan dana itu sudah ditransferkan ke rekening Agus mau pakai apa saja terserah dia, sebenarnya seperti itu. Karena uang itu adalah milik Agus, meskipun sumbernya dari para donatur, kira-kira seperti itu. Nah, jadi kalau misalkan Agus sudah menggunakan dana itu selain untuk biaya kesehatannya, saya kira juga sah, tidak ada yang melarang dan tidak ada salahnya di situ. Justru salah kalau kemudian diminta kembali oleh pihak ketiga, misalkan seperti itu. Oke sahabat dimanapun saudaraku berada, itu tadi berita terkini paling viral terkait Mbak Pratiwi Novianti yang melaporkan Agus ya. Jadi yang tadinya Agus melaporkan Teh Novi, sekarang giliran Teh Novi melaporkan balik Agus ya. Mudah-mudahan ini menjadikan pembelajaran untuk kita semua. Terima kasih. Cak Bokel undur diri, diakhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.